sekilas mengenai agenda yang akan kita bahas, mulai dari sekilas tentang perseroan, kinerja bisnis dan keuangan, lalu ada tantangan yang dihadapi oleh perseroan, dan juga strategi kami untuk meningkatkan kinerja perseroan. Mungkin ada yang sudah mengikuti dari lama mengenai MCAS. Kami akan menjelaskan sedikit lagi untuk merefresh. Kami ini, MCAS ini merupakan perusahaan teknologi di mana kami memiliki dua konsentrasi bisnis atau dua fokus bisnis, yaitu di digital infrastructure, yaitu pengembangan infrastruktur digital, dan juga di customer engagement. Nah, kalau di infrastruktur digital sendiri, sampai sekarang kami terus memperkuat jalur distribusi digital kami, yang mana sudah mencapai 390.000 kurang lebih titik digital. Dan juga selain mendistribusikan produk digital, yang tadinya kita hanya mendistribusikan produk digital saja, saat ini kita sudah merambah dan dapat mendistribusikan produk-produk fisik juga. Lalu untuk terus memperkuat infrastruktur digital kami juga mengembangkan strategi juga dalam customer engagement, memfokuskan di customer engagement, di mana kita terus menghadirkan solusi-solusi yang juga memiliki strong use case yang kuat. Nah, di sini ada di bidang advertising, lalu juga di bidang SaaS atau WhatsApp for Business yang dikembangkan oleh grup, dan juga di bidang clean energy. Nah, di sini Bapak Ibu saya dapat melihat di layar bahwa bisnis yang kami kembangkan, segmen-segmen bisnis yang kami kembangkan ini tidak bersifat sporadis, melainkan memiliki satu benang merah, yaitu ada di merchant. Nah, jadi merchant ini adalah sebagai sentral dari solusi-solusi bisnis yang kita tawarkan. Nah, kita memiliki objektif tujuan untuk memberikan added value bagi merchant, menawarkan solusi yang end-to-end juga bagi merchant. Nah, mulai dari kita mendistribusikan produk fisik, produk digital, lalu kita memberikan solusi supply chain, juga di payment, lalu juga ada di EV, CRM tools untuk memberikan efisiensi bagi merchant, dan juga di advertising. Nah, segala macam solusi yang kita berikan untuk merchant ini, itu nantinya akan menghasilkan big data, di mana big data ini juga nantinya akan kita mengolah kembali big data yang kita dapat, dan ini berguna untuk memberikan solusi yang lebih relevan lagi, yang lebih pas lagi untuk merchant-merchant kita. Mungkin tadi kalau saya jelaskan secara teori, wordings, mungkin ada yang masih kurang dapat gambaran. Nah, di sini bisa dilihat visualnya. Sebagai contoh, di modern merchant, apa sih solusi-solusi yang kita tawarkan yang sifatnya end-to-end yang tadi seperti saya sampaikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di modern merchant kita sudah mengimplementasikan WhatsApp for Business sebagai sarana komunikasi merchant dengan customer, lalu juga tentunya kita mendistribusikan produk digital, mereka dapat berjualan produk digital mulai dari top up pulsa, lalu juga pulsa PLN, pembayaran billers, dan lain-lain. Nah, di dalam merchant ini kita juga pasang advertising screens, layar-layar untuk beriklan juga di dalam modern merchant. Dan juga yang paling baru ini di bisnis clean energy kita mendeploy, memasang swap battery station, yaitu stasiun penukaran baterai untuk EV kita, yaitu Volta. Nah, untuk di traditional stores, di sini juga bisa dilihat selain kita mengempower traditional stores ini dengan produk digital, kita juga um, mensuplai mereka dengan berbagai produk fisik. Yang tadi saya mention bahwa sebelumnya kita cuma produk digital aja, nah sekarang kita sudah bisa mensuplai juga produk fisik. Nah, lalu juga uh, kita memasang screen, tentunya mereka juga jadi bisa beriklan juga gitu ya. Dan juga logistik drop point di mana customer-customer kalau memang
mereka mau kirim paket, mereka nggak perlu jauh-jauh gitu cari agent-agent, tetapi traditional stores ini menjadi agent terdekat mereka. Mereka bisa drop paket di situ dan juga di pick up langsung oleh kurir di toko-toko tradisional terdekat. Nah, di sini juga ada isi di mana kalau traditional stores kan memang biasanya untuk operasional atau untuk ownernya di traditional stores ini kan pakai motor, kita juga memberikan solusi agar mereka bisa lebih efisien lagi menggunakan motor listrik. Oke, selanjutnya mengenai kinerja bisnis perseroan akan dipaparkan oleh Bapak Anies. Silakan Pak Anies. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Rachel. Kalau kita lihat dari overview kinerja 2023 gitu, perbandingan dengan 2022 sebagai berikut. Jadi ada 4 poin yang kita highlight di sini. Yang pertama adalah titik distribusi. Kita lihat ada kenaikan titik distribusi sebesar 19%. Kemudian yang kedua adalah layar yang kita deploy di lapangan. Tadi Bu Raja sudah ngomong mengenai layar yang kita taruh di outlet-outlet. Jadi untuk tahun 2023 kita mempunyai 27.000 layar yang terdeploy, terimplementasi di lapangan. Itu naik 12% dibandingkan 24.000 tahun 2022. Nextnya adalah clean energy. Dalam hal ini kita mempunyai motor listrik Volta. Eh, Sampai akhir tahun 2023 kemarin kita sudah mendeploy 16.000 motor listrik ke jalan. Itu artinya jauh lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang sebesar 5.000 atau kenaikan 133%. Dan poin keempat adalah software as a service. Nah, kita fokuskan di sini adalah WhatsApp Business. Kita menambah klien dari 131 ke 144 clients korporasi B2B itu sebanyak sebesar 10%. Nah, itu dari profil general dari apa yang kita lakukan selama 2023. Next-nya. Kemudian tadi kita banyak membahas mengenai layanan produk energi bersih. Jadi di Volta kita punya milestone yang penting di 2023. Kita banyak kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN, dan juga perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti halnya kita juga support G20, kita kerjasama dengan PLN, Mandiri, kemudian Pertamina, Telkomsel, dan beberapa company yang lain. Itu yang pertama milestone pentingnya seperti itu. Kemudian nextnya, nah yang tidak kalah penting juga adalah next, oke, bahwa eh, Volta ini sekarang kita sudah mempunyai banyak mitra B2B, punya banyak customer B2B, Alfamart itu juga digunakan untuk layanan dari toko kalau kita sebagai pelanggan membeli akan diantar dengan motor listrik. Kemudian Bluebird Group kita juga sudah mulai masuk ke sana. Kemudian ini potensinya juga besar. Ya, driver Bluebird itu sekitar 40.000 eh, driver yang kita sasar untuk menjadi pengguna motor listrik. Kemudian di luar itu kan kita pasti kerjasama dengan apa namanya istilahnya ojol, ojek online. Ada InDrive, ada Shopee Food, kemudian ada Gojek, kemudian juga Central Cargo. Tadi juga kita singgung di depan ada Si Cepat. Ini semuanya kita sudah kerjasama bareng-bareng mitra B2B tadi. Nah, ke depan pastinya kita akan tambahkan terus mitra-mitra yang lain yang terutama mempunyai armada besar untuk kita konversi dari motor combustion, motor bensin yang sekarang mereka gunakan dengan motor listrik. Karena secara ekonomis memang secara biaya operasional juga akan jauh lebih menurun. Next-nya. Nah, ini kurang lebih profil keuangan dan operasional. Yang pertama adalah pendapatan. Kalau kita bandingkan eh, pendapatan di Volta tadi, itu tahun
2023 itu kenaikannya sangat luar biasa, 158% dari 57 miliar ke 148 miliar. Kemudian salesnya juga 133%. Jadi kenaikannya memang sangat-sangat besar dan potensi di sini juga sangat besar dari 4.700 ke 11.000 motor yang kita jual, yang kita keluarkan dari pabrik ke pasar itu tahun 2023. Kemudian juga transaksi ganti baterai. Transaksi ganti baterai ini terjadi di eh, kategori eh, ojek online. Karena ojek online kita siapkan eh, penggantian baterai, apa namanya, ganti baterai dan siapkan stasiun ganti baterai. Nah, kalau kita lihat juga stasiun ganti baterai kita naik dari 202 ke 295 titik ganti baterai. Itu yang dari sisi transaksi dan jumlah aktif user itu juga kenaikannya hampir 100%, 93% dari 1.393 menjadi 2.687. Ini memang kenaikan kalau kita lihat angka-angka di sini adalah growth ini sangat menjanjikan ke depan dan ini kita juga yakin ke depan juga akan terus tumbuh di segmen clean energy ini. Next-nya. Oke. Eh, tambahan lagi tadi kalau yang masih menyambung soal eh, transaksi penukaran baterai, clean energy ganti baterai di situ, bahwa eh, kita mempunyai sewa semulis. Jadi ojol tadi itu adalah menggunakan model bisnis tidak membeli, tapi sewa. Di dalam kita punya terminologi namanya produk semulis, sewa motor listrik. Jadi eh, pengemudi ojol-ojol ini menyewa harian, menyewa bisa mingguan ke Volta untuk eh, melakukan operasional mereka sehari-hari, mengangkut orang, mengirim paket itu menggunakan motor sewaan. Dan untuk eh, mengganti, untuk kalau baterai listriknya, baterainya habis, mereka tinggal datang ke SGB tadi untuk melakukan penggantian baterai di stasiun ganti baterai. SGB kita itu tadi. Next-nya. Oke, yang kedua adalah yang tadi kita bahas juga, kita adalah iklan berbasis cloud digital. Nah, ini kita yang tadi saya sampaikan dari 24.000 layar tahun 2022 menjadi 27.000 layar. Itu eh, kurang ini adalah contoh-contoh partner yang kita kerjasama, customer kita yang kerjasama ada Circle K, Indomaret, Kimia Farma, Alfamidi, Alfamaret, kemudian BCA, eh, KFC, McDonald, itu semuanya masuk ke dalam, kita masuk hampir ke semua segmen atau semua toko outlet yang modern chain yang membutuhkan layar. Dengan adanya layar ini kelebihannya adalah bahwa kalau sebelumnya dengan layar statik, orang harus mengganti datang ke setiap toko. Nah, dengan layar ini, dengan yang kita propose ini, jika ada promosi, eh, outlet atau pemilik brand prinsipal hanya cukup mengubah dari pusat dan semuanya bisa berubah. Baik itu berubah seragam semuanya atau berubah sesuai dengan area atau outlet yang dikehendaki. Nah, dari sisi apa namanya eh, pendapatan kita juga lihat di situ bahwa pendapatan di di sektor cloud digital ini ada kenaikan dari 150 ke 227. Kemudian laba kotornya juga naik 20% dari 58 ke 69,6 miliar. Dan EBITDA juga naik dari 50,2 ke 72 miliar, kenaikan 45% dan laba usaha juga naik 55% dari 15,3 menjadi 23,7. Jadi kalau kita lihat growth di sini rata-rata paling kecil adalah baik dari pendapatan, laba kotor, EBITDA, laba usaha semuanya mengalami kenaikan. Next-nya. Nah,
Dari sisi kinerja keuangan, kita bagi segmen by segmen, ada digital produk aggregator, cloud advertising, SAS, clean energy, digital wholesale, solution, dan content management. Kalau kita lihat memang dari sisi revenue, kita berkurang sekitar 5%. Kontributor terbesar memang dari digital produk dan digital wholesale. Tapi kalau kita lihat di tabel yang kanan, kita lihat bahwa sebenarnya meskipun revenue-nya turun 5%, tapi kita bisa maintain margin laba kotor di 1,7% baik di 2027 dan di 2022 maupun 2023. Jadi eh, kita tetap bisa maintain angka 1,7% ini terhadap di margin laba kotornya. Ininya highlight kami adalah seperti itu. Next-nya. Oke, dan ini adalah profil dari mulai dari pendapatan laba kotor, EBITDA, laba bersih, total aset, dan kas bersih. Ada beberapa memang kalau kita lihat decline, cuman kalau kita lihat bahwa decline-nya itu sudah melandai dan kita expect tahun ini pun sudah tidak decline lagi, sehingga eh, harapan kita pastinya kita akan berusaha lebih bagus agar eh, minimum kita bisa mempertahankan apa yang ada sekarang dan kita sebenarnya mempunyai target lebih bagus dibandingkan performance tahun 2023 kemarin. Next. Nah, dari sisi challenge, dari sisi tantangan, pasti dalam kita merunning company banyak tantangan yang harus kita hadapi. Yang pasti, yang pertama adalah eh, kondisi makro kita yang belum stabil. GDP kita 5,3% tahun 2023, 5% 2024, dan estimate di 2024 kan 4,9. Jadi secara GDP memang turun dan ini challenge buat kita semuanya di company. Yang kedua, kita harus antisipasi adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sebagaimana kita tahu sekarang ada pergantian presiden, mudah-mudahan ini eh, pemerintah yang baru juga pro kepada bisnis, pro kepada industri, sehingga kita juga bisa apa namanya tetap bisa terus berkembang untuk mengembangkan perusahaan kita. Yang ketiga, adopsi masyarakat terhadap teknologi ini juga eh, masih PR. Memang kalau kita ngomong kota besar, 7 kota besar, 15 kota besar, mungkin kita masih bisa ngomong adopsi teknologi bagus, tapi jangan lupa kita juga punya 17.000 pulau yang ada 3T segala macam yang memang perlu kita sosialisasi sampai sana. Dan ini juga sangat tergantung dari peran pemerintah juga. Kemudian nextnya perubahan perilaku konsumen yang makin cepat, apalagi kemarin sejak adanya COVID semuanya online, semuanya digital. Perubahan ini sangat cepat di pasar dan ini adalah tantangan yang harus kita siapkan jika jika ada perubahan konsumen. Nah, meskipun begitu kita juga uh, masih melihat kesempatan yang bagus di sisi yang lain. Jadi dengan adanya percepatan teknologi, sementara kan banyak banyak industri, banyak customer yang masih menggunakan cara lama, cara tradisional, dan ini adalah potensi kita untuk menawarkan solusi teknologi kepada customer-customer tersebut, sehingga tujuannya pasti akan untuk efisiensi dan meningkatkan profit dari customer kita. Yang kedua, pemerintah diharapkan juga membawa perubahan. Tadi seperti saya sampaikan, mudah-mudahan pemerintah baru kita juga lebih pro kepada bisnis lagi, sehingga kita bisa ada accelerate terhadap proses pertumbuhan ekonomi kita. Yang ketiga, peluang segmen usaha yang energi bersih tadi saya sudah sampaikan, SAS tadi juga saya sudah sampaikan, advertising, kemudian IT kita melihat sangat
terbuka lebar karena memang semua arahnya akan ke arah teknologi. Jadi itu yang kesempatan yang kita lihat ke depan akan menjadi momentum yang bagus buat kita memperbaiki kinerja dan menambahkan growth ke depan. Next. Nah, apa strategi kita? Nah, ini kurang lebih seperti akan kita sampaikan. Nah, kita mempunyai roadmap sampai 4.0. Kita sudah melewati 0.0, 1.0, 2.0. Kalau kita ngomong kita awal sebelum IPO itu kita sebagai murni pedagang pulsa, sebagai bisnis utama kita pulsa. Kemudian yang kita bergerak mulai membangun jaringan distribusi. Kemudian kita melakukan transformasi setelah jaringan distribusi terjadi, kita melakukan transformasi melalui inovasi. Nah, sekarang kita pada company ini pada stage ketiga, yaitu kita mempunyai eh, banyak anak usaha, kita punya eh, partner, kita punya ekosistem. Kemudian yang kita lakukan sekarang adalah menghubungkan partner, menghubungkan anak usaha kita, menghubungkan dengan customer kita untuk me- menyediakan solusi untuk masyarakat. Jadi ya, kita mulai dari pastinya karena tadi di 0.0 kita bergerak di sebagai telco, kita tetap tidak meninggalkan telco itu sendiri. Kita akan tetap fokus ke sana, memperkuat telco. Kemudian yang kedua adalah kita juga uh, mencoba mensinergikan apa yang sudah kita punya, kemudian mereconcile portfolio yang ada di dalam, mulai dari EV, kemudian iklan, wabah, dan IT tadi. Kemudian kita juga akan melakukan cross-selling, sinergi, dan penjualan silang. Jadi customer yang sudah menjadi customernya salah satu usaha kita akan kita tawarkan dengan produk yang dimiliki oleh anak usaha atau company yang lain. Dan yang terakhir di poin ini kita pasti ingin melakukan efisiensi karena kalau uh, kita tidak melakukan efisiensi, kita propose efisiensi ke customer, kita juga akan melakukan efisiensi ke internal kita sendiri. Nah, setelah di poin 3.0 ini kita jalankan, kita bereskan semuanya. Nah, kita nanti akan segera melangkah ke 4.0 di mana kita akan akan mendorong pertumbuhan yang sangat masif ke depan. Nah, inilah proses ini yang segera kita uh, akan masuk ke arah sana setelah kita selesaikan di fase 3.0. Nah, next ya. Outlook bisnis 2024 kurang lebih seperti ini. Ini yang kita siapkan untuk targetkan untuk 2024. Yang pertama, tadi masih kita ngomong strengthen bisnis pulsa kita. Kita tetap akan membuat titik distribusi dari 392 yang kita punya sekarang. Di akhir tahun kita berharap kita mentargetkan 410.000 titik. Kemudian digital advertising screen yang tadi 27-28 ribu, kemudian kita naikkan menjadi, kita targetkan menjadi 31 ribu titik. SaaS klien yang dari 144 kita akan targetkan menjadi 154 klien. Tentunya kita juga tidak asal pilih klien karena klien numbers boleh boleh sedikit, tapi yang kita harapkan adalah klien-klien ini menghasilkan traffic yang bagus. Nah, eh, saya sampaikan juga di clean energy, di EV tadi, bahwa sekarang growth kita 2023 ke 22 ke 2023 itu di atas 100% dan kita akan tetap maintain growth itu tinggi, lebih tinggi lagi dari 16.000 kemarin akumulatif, kemudian sampai 34.000 di akhir tahun 2024. Kita memang melihat bahwa ini potensinya masih sangat besar, marketnya sangat luas. Kalau kita lihat eh, pengguna baru maupun konversi dari motor bensin. Jadi kita yakin bahwa dari sisi Volta kita akan bisa
menggarap itu. Apalagi pemerintah juga masih mempunyai alokasi subsidi 50.000 tahun 2024 ini. Artinya kalau penambahan ini kita bisa cover juga dari sebagian dari subsidi itu kita ambil untuk menjadi bagian dari pengembangan EV kita. Tentunya dengan penambahan motor tadi, kita juga harus menambah SGP station. Jadi kita tambahkan dari 295 ke target kita adalah 458 pada akhir tahun 2024. Ini yang akan melayani 34.000 motor listrik tadi. Tapi ini nanti akan kita fokuskan untuk yang small list yang seperti saya sampaikan tadi di depan bahwa small list itu membutuhkan stasiun ganti baterai. Next-nya. Oke, nah kalau mengenai harga saham, ini kita kita akan mencoba membandingkan dengan apa yang kita punya, bagaimana saham MKS dan bagaimana tren saham IDX yang di bidang teknologi, apakah kita melenceng atau sama atau seperti apa? Ini kurang lebih sebenarnya kalau kita lihat bahwa tren saham MKS itu mengikuti tren dari saham IDX yang segmen teknologi. Ya, kurang lebih itu. Jadi eh, ini adalah slide kami terakhir.